Hari ini akan kita mulai. Sebelumnya, mari kita saat teduh sejenak. Amin. Kita akan mulai bernyanyi dari buku ND nomor 18 ayat 2 sampai 3. Mungkin sinyal jelek ya, nggak bisa masuk. Nyanyi terus Inang Lilis, nggak ada dapat suaranya. Ya, Inang Lilis itu di mute, yang lain mohon di mute juga. Horas. Kalau dibuka punya aku jadi kayak aku yang nonton tuh. Inang Lilis suaranya nggak kedengaran, itu mic-nya di mute sama ini. Horas. Yang lain di mute aja. Yang lain di mute aja, kita nggak ikut nyanyi. Oh, kedengaran suara Inang. Si Uli. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau melihat dan mengasihi kami umat-Mu. Engkau tidak menunda, tetapi menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke tangan orang-orang berdosa. Dia menderita aib dan nista, dan akhirnya mati di kayu salib. Tolonglah kami agar kami tahan dan bertekun dalam penderitaan seperti dia, supaya nama-Mu bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus dipermuliakan. Amin. Epistel bagi kita, Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, untuk epistel pertangyangan daerah HKBP Bandung hari ini, tertulis dalam Kejadian pasal 9 ayat 8 sampai 17. Kita boleh membaca secara responsoria. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia.
dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga setiap air lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikianlah untuk firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta yang melakukannya. Amin. Kita akan kembali bernyanyi dari buku ND nomor 766 ayat 1. Kita nyanyikan. Pada nauli 40 tahun yang pulang bahagia mau dimuluki, nang pihulung dung dalam si bulusong rodo hati urung siang langit ini. Tung sungguh halu pahun audo manogihon audo mangondihon tung sungguh halu pahun audo margohon tus marohabi. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menerangi hati dan pikiranmu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, untuk firman Tuhan di pertanyaan daerah kita malam ini, tertulis dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 18 sampai ayat 22. Demikian firman Tuhan, kami akan membacakannya untuk kita.
Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, yang tidak setia mau kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga sesudah segala malaikat, kuasa, dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Demikian untuk firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kita dalam teks ini akan memasuki Minggu Infokapit. Dan tema dari nats kita dikatakan padan dohot kuasoni debata. Ada janji dan kuasa Allah. Untuk itu, pada hari Minggu kita akan memasuki Minggu Infokapit yang artinya adalah Juon nama au jadi alusaku maibana. Itu dalam Mazmur 91 ayat 15. Yang pertama kami mau sampaikan dari nats kita ini Bapak Ibu dengan mengingatkan Kristuslah Raja Gereja. Dikatakan gereja adalah tubuh Kristus. Pamatang ni Kristus do huriai. Yesus Kristuslah kepala gereja atau pemilik. Maka dengan ini, jika ada dalam buku ND kita dikatakan Yesus Raja ni huria na porsea na badia sai pauli huriamu. Itu buku ND kita nomor 121, juga nomor 256 dikatakan Yesus Kristusido Raja. Itu dikatakan. Dalam bahasa Yunani gereja disebut eklesia, yang berarti adalah tempat perkumpulan orang-orang pilihan Tuhan yang dikuduskan dan molodedok yang dipanggil keluar dari kegelapan. Maka saya mau katakan ojahan nihuria na jongjong di hasianganon gabe sada inganan parpunguan di hita na porsea de Jesus Kristus Raja ni huriai ibana do ulu ni huriai jala dihabadiaon ni Kristusido habadiaon ni hita ganup na porsea. Kita mau katakan dasar iman kepercayaan gereja yang kokoh berdiri di dunia ini, dasar iman adalah di dalam Yesus Kristus sebagai juru selamat.
Dan untuk itu karena gereja kita sebut sebagai tubuh Kristus, maka dialah pemilik gereja itu sendiri. Kita mau katakan Kristus harus kudus di dalam hati kita, yakni kita yang percaya kepadanya disebut Kristen, sehingga kita mau katakan bagi dia ada jalan kebenaran dan kehidupan yang kekal. Sehingga siapapun yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka kita mau katakan juga Bapak Ibu, kepadanya lah Allah memperkenankan kuasanya mengadili dan menghakimi dengan kedatangannya untuk kedua kali. Bapak Ibu, apa yang dikatakan oleh Yesus tentang dirinya jika dia sebagai tubuh, jika Kristus sebagai gereja dan sebagai bait Allah, jika itu kita baca dalam Yohanes 2 ayat 13 dan seterusnya, di situ kita boleh melihat nanti ada dialog antara Yesus dengan orang Yahudi pada saat itu. Ketika orang Yahudi mengatakan untuk mendirikan bait Allah, mereka memiliki waktu yang panjang selama 46 tahun. Tapi ketika Yesus mengatakan rombak, dalam 3 hari saya akan mendirikannya. Itu kata Tuhan, dan itu berkenan kepada dirinya yang mengatakan bait Allah itu adalah tubuhnya sendiri dan dia sendiri. Dalam setiap proses perjalanan Kristus yang datang ke dunia ini, tentu kita mau melihat dari situ sampai kepada kematian, dan dari kematian kepada kebangkitan, itulah pada hari ketiga. Dan kebangkitannya, disitulah tanda kemenangan, mengalahkan maut dan kematian itu. Dalam kebangkitannya itulah kita memperoleh dasar iman itu, bahwa dia juru selamat kita yang hidup. Dia telah mengalahkan maut dan kematian itu. Maka untuk itu Bapak Ibu, dalam Petrus, Injil Petrus di sini, apa yang mau diingatkan ketika surat ini dikirimkan kepada orang Kristen yang tersebar, yang percaya kepada Kristus, dan itu adalah dimulai dari ketika kita membaca dalam Yohanes 2 tadi, ada sekumpulan orang-orang Kristen yang pada mulanya yang percaya kepada Kristus sebagai juru selamat. Mereka tersebar sampai ke beberapa tempat, dan ketika Antioquia menjadi tempat yang pertama disebutkan perkumpulan orang Kristen dan para imam di sana, mereka bertekun di dalam iman kepada Yesus. Dan mereka menyatukan hati meskipun banyak tantangan yang dialami oleh orang-orang Kristen di Antioquia tersebut. Mereka menghadapi berbagai tantangan, kesulitan, berbagai hal yang mereka hadapi, namun mereka menunjukkan kesetiaan. Dan disitulah ketika di Antioquia menjadi tempat berkembangnya iman orang Kristen yang percaya kepada Kristus, sampailah berita itu ke Yerusalem. Dan bagaimana mereka setia dari sejak kematian Stefanus yang mati martir dilempari batu, itu mengingatkan mereka semakin satu di dalam iman, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu yang mempersatukan mereka, sehingga karena kesetiaan mereka lah orang-orang Kristen yang percaya kepada Kristus di Antioquia tersebut. Barnabas datang ke Antioquia dan kurang lebih 1 tahun dia tinggal di sana, melihat keutuhan orang-orang Kristen di sana, sehingga di situ
semakin kuat Barnabas menasihatkan mereka agar mereka tetap setia kepada Tuhan. Kesetiaan ini menggambarkan Bapak Ibu tentang tema khotbah kita juga pada minggu yang lalu, di Minggu Estomihi, yang mengingatkan kepada kita, siapa menerima Kristus Juru Selamat kita, dia memperoleh kehidupan dan keselamatan. Tapi sebaliknya, siapa yang tidak menerima Kristus sebagai jalan keselamatan dan kehidupan, itu bagi mereka yang menutup hati kepada Kristus dan menutup hati mereka, hidup mereka yang akan binasa. Itu mau dikatakan sehingga mereka dibutakan oleh iman mereka dengan dibutakan oleh ilah zaman, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Padahal Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia yang membuat terangnya bercahaya, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Untuk itu Bapak Ibu, dalam teks ini tadi saya katakan apa yang mau Petrus ingatkan kepada umat Kristen yang percaya kepada Kristus yang tersebar di beberapa tempat, yakni ada di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Britania. Pada ayat 18 Petrus mengingatkan Kristus telah mati sekali untuk segala dosa. Bapak Ibu, dengan ini Petrus sangat jelas mau mengingatkan kepada mereka bahwa dengan kematian Kristus dan melalui kematiannya tidak tinggal pada kubur tetapi sampai kepada kebangkitan, maka dengan demikian kita diperdamaikan dengan Allah. Dan kematian Kristus menjadi korban tebusan bagi kita dari dosa, dari maut, dan dari kematian. Sehingga dengan kematiannya, yakni dalam penyaliban, dengan kematian Kristus tersebut, kematiannya bukanlah karena dosa, tapi karena dia adalah yang kudus, yang layak sebagai korban tebusan, dan kematiannya adalah untuk menebus dosa kita. Bapak Ibu, ketika Petrus telah mengirimkan surat ini menjadi suatu peringatan bagi orang-orang Kristen, dan ada yang merupakan suatu penekanan yang diingatkan oleh Petrus. Diingatkan, kuduskanlah Kristus dalam hatimu. Rohnya menerangi hati kita menjadi baitnya yang kudus. Kalau kita katakan dalam 1 Korintus 6 ayat 19, tubuhmu adalah bait Allah, bait Roh Kudus, dikatakan. Kita sekarang yang percaya kepada Kristus, kita adalah sebagai anggota tubuh Kristus. Maka ketika kita mau ditekankan, diingatkan sebagai anggota tubuh Kristus di dalam kekudusannya, maka kuasai dirimu dengan menjauhkan kejahatan. Tentu kejahatan adalah hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Dan jangan mengotori diri atau tubuh kita yang telah ditebus oleh Kristus dengan melakukan perbuatan kegelapan. Yakni itu sama dengan kita sudah mencemari kekudusan Tuhan. Maka untuk itulah Bapak Ibu, gereja
selalu kita katakan sebagai tubuh Kristus yang kudus, dan kita adalah gereja yang hidup dengan percaya, melakukan kehendaknya, sehingga ketika Kristus kita jaga di dalam hati kita dengan tidak melakukan kegelapan dan kejahatan, maka Kristus yang kudus itu benar-benar kita jaga di dalam tubuh kita sebagai tempat kediaman Roh Kudus. Kedua, Bapak Ibu, kami mau katakan dari nats kita ini, kita yang menjadi Kristen percaya kepada Kristus yang menerima baptisan. Maka mau dikatakan baptisan menguduskan kita untuk lahir baru. Kita telah diingatkan dalam Efesus 4 ayat 5 bahwa satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Itu jelas. Tentunya Bapak Ibu, apa yang mau dikatakan oleh teks ini adalah kita harus kembalikan kepada diri kita. Kalau Kristus yang kudus itu kita jaga kekudusannya, maka baptisan kudus juga harus benar kita jaga dengan tidak lagi menerima adanya baptisan-baptisan yang lain dengan baptisan ulang. Karena kita tahu di dalam baptisan itu kita lahir baru, dan kita mau katakan di dalam baptisan kita menerima Dia, di dalam Dia kamu telah dikuburkan dan dibangkitkan bersama dengan Dia. Itu boleh kita baca dalam Kolose 2:12 dan Roma 6 dari ayat 3 sampai seterusnya. Kita katakan Bapak Ibu, baptisan itu adalah amanah agung dari Yesus Kristus di dalam Matius 28 ayat 19. Dengan baptislah mereka di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan itu amanah agung yang dilakukan oleh gereja kita. Baptisan ketika itu menjadi tanda pengampunan dosa untuk kita lahir baru, menerima karunia Roh Kudus. Tentu kita dibaptis dengan Roh Kudus dan dibaptis di dalam Kristus yang mengenakan Kristus. Itu akan menjadi suatu keistimewaan bagi kita Bapak Ibu. Maka yang ketiga juga kami mau sampaikan dalam nats ini, karena begitu pentingnya penghiburan, penguatan bagi umat Kristen yang tersebar di beberapa tempat tadi, supaya mereka tetap terhibur dan tetap kuat. Tentu dalam surat Petrus ini diingatkan juga di dalam Kristus sabarlah menderita. Itu yang menjadi, inilah yang menjadi perenungan untuk teks kita di pertanyaan ini. Penekanan dalam teks ini, Petrus mau mengingatkan juga, yakni kepada jemaat yang 5 tadi, Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Bagaimana Petrus mau mengingatkan mereka, dan bagaimana nats ini menguatkan juga kepada kita saat ini Bapak Ibu, untuk melewati berbagai bentuk penderitaan dan kesulitan. Jika dikatakan sabar, sabar berarti tekun. Dan di dalam ketekunan tentu harus ada semangat. Dan kita telah menerima baptisan dalam Roh Kudus tadi, itu akan menyemangati kita untuk sabar, untuk tekun, untuk setia. Dan kita telah menerima ketekunan itu dari Tuhan. Karena dari Dialah sumber ketekunan yang tidak kita peroleh dari dunia ini. Dan apa yang kita temukan jika kita mau tekun dan sabar, dan ketekunan itu adalah dari Allah itu sendiri, tentu
Karena ketekunan itu dari Allah yang kita terima, sehingga ketekunan akan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji akan menimbulkan pengharapan. Saya mau katakan, kalau kita sabar, kita tekun, semangat di dalam roh Tuhan, dengan ketekunan itu akan timbul benih bagi kita untuk sabar tadi dengan tahan uji. Ketika kita telah mau untuk semakin tahan uji dan semakin diperbaharui, tentu di situ akan tumbuh bagi kita pengharapan dengan tidak pernah mengeluh ataupun menyalahkan keadaan atau baik dalam hal yang lainnya. Saya mau katakan dalam nats ini, kita yang di dalam Kristus, yang menerima Kristus sebagai juru selamat kita. Nats ini menginginkan kepada kita, Bapak Ibu, untuk tidak jemu-jemu berbuat baik. Ketika tadi jemaat Kristen yang ada di Pontus, Galatia, Kapadokia di sini diingatkan untuk selalu sabar dalam menderita, dalam menghadapi penderitaan, maka itu adalah menunjukkan bagaimana tekanan nats ini untuk ya tidak ada rasa bosan untuk berbuat baik, tidak jemu-jemu berbuat baik. Dan inilah menjadi juga perenungan untuk kita saat ini yang menerima Kristus sebagai juru selamat kita. Janganlah jemu-jemu berbuat baik. Kita juga diingatkan dan Kristus pastinya menginginkan kita di dalam menghadapi penderitaan tersebut untuk selalu berpengharapan, iman yang menyala-nyala. Dan di dalam pengharapan itu tadi selalu saya sebutkan ada kesabaran dan ada ketekunan. Itu boleh kita baca dalam nats yang sudah kami sebutkan. Apa yang diinginkan oleh Kristus juga bagi kita yang percaya kepadanya. Kita harus bisa menjadi penghibur bagi orang yang tawar hati. Dan kita harus bisa menjadi penyemangat bagi orang yang ada di sekitar kita. Supaya kita bersama-sama untuk selalu bergandengan tangan di dalam satu kasih, di dalam satu iman, untuk bersama-sama memuji Kristus. Dan ini juga adalah yang diinginkan oleh Kristus dari kita yang percaya kepadanya. Karena kita telah tinggal di dalam rohnya, maka hidup kita juga harus seturut dengan kehendaknya. Apakah itu? Hidup menurut roh. Kita boleh baca dalam Galatia 5 ayat 22. Halak nadigohi todi porbadia, naung majalo Kristus si palua di ibana, ikon marngulu nai baru, nadidonganan ni todi i, parbue ni todi, ikon patudu hononna, dingulu si ganupari. Kita akan menunjukkan buah dari roh itu untuk hidup menurut roh sesuai dengan kehendak Tuhan, yakni adanya kasih, adanya sukacita, adanya damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu adalah orang yang didiami oleh Roh Kudus. Bapak Ibu, ketika Kristus menginginkan hal yang demikian, Tuhan juga menginginkan hal yang demikian dari kita. Maka dalam teks ini juga hidup orang Kristen yang tersebar tadi, dan ini akan sampai kepada kita, mengingatkan kesetiaan. Kesetiaanmu, imanmu di dalam Yesus Kristus akan ditunjukkan dan akan terlihat dari perbuatan kita sehari-hari dengan berbuat baik. Yakni bagaimana kita untuk
sabar, tekun, rendah hati, melakukan kebaikan tidak untuk dipuji orang lain, tetapi adalah untuk memuliakan nama Tuhan dan menjadi kemuliaan namanya. Sehingga bagaimana nats ini menjadi suatu perenungan seperti yang diingatkan oleh Petrus kepada jemaat tersebut. Bagaimana kita saat ini juga ketika nats ini mengingatkan kepada kita untuk sabar menderita. Dan bagaimana jika menjadi suatu perenungan untuk kita renungkan. Sudahkah saya sabar berbuat baik? Sudahkah saya sabar untuk melakukan hal-hal yang diinginkan oleh Tuhan? Itu juga menjadi perenungan. Dan ketika kita melakukan kebaikan, apakah kita bersungut-sungut melakukannya? Dan apakah kita menggerutu atau ada hal yang lain di dalam hati kita? Itu menjadi perenungan Bapak Ibu. Sehingga ketika nats ini mengingatkan juga kepada kita dalam berbuat baik, tentunya bagaimana kita menjadi alat Kristus, surat ni Kristus dohamu, oloninna. Kita sekarang diingatkan melalui nats ini dengan melakukan kebaikan tadi, dengan tidak melihat siapa dia, tetapi kita melakukan kebaikan itu adalah menjadi suatu berkat, karena kita juga telah menerima berkat, kasih dan anugerah yang dari Tuhan itu sendiri. Pada masa pandemi ini, Bapak Ibu, kita akan semakin diingatkan dan kita juga tentunya akan dituntut bagaimana di masa pandemi ini, walau kita jarang berjumpa dengan teman-teman kita, mungkin pertemuan jarang dengan teman-teman, tapi bagaimana di dalam kesabaran, ketekunan, kerendahan hati, jika kita mau berbuat baik adalah bukan untuk memegahkan diri, tapi itu adalah untuk demi kemuliaan nama Tuhan saja. Maka setia untuk tetap berbuat baik itu dituntut dari kita. Yang berikut yang menjadi tekanan dari nats ini adalah soal kebahagiaan. Berbahagialah kita jika kita menderita karena kebenaran dalam Kristus. Kebahagiaan mertua mahamu molo diicahi hamu alani guarhu nina. Ucapan-ucapan bahagia sama dengan sukacita yang selalu menjadi khotbah di atas bukit dari Yesus di Matius 5. Berbahagialah, berbahagialah. Nah, itu adalah semakin menghibur kita untuk tetap semangat di dalam Yesus Kristus. Dan untuk itu, bagaimana kita yang karena Kristus juga mengalami banyak penderitaan untuk memberi kita, untuk memenangkan kita, sehingga kita mau diingatkan dari nats ini, karena Kristus juga dinista, dihina, dan lain sebagainya, maka kita yang menjadi pengikut Kristus yang percaya kepadanya, bagaimana kita tetap sabar, setia, dan bahagia, bersukacita, mengucap syukur akan segala hal. Baik itu ketika kita dihina, dimusuhi, dan mendapat penistaan atau yang lain sebagainya. Kita mau katakan bahwa teks ini seakan menjadi menguatkan kita bahwa bagi Tuhan kita akan dimenangkan. Maka berbahagialah jika kamu dinista, katanya di dalam nats ini. Untuk itu juga kita yang di dalam Kristus, bagaimana kita untuk tetap setia tadi, tentu dalam segala hal bersukacitalah senantiasa. Nah, itu menjadi momen kita untuk mengandalkan bahwa kita adalah kepunyaan Kristus, milik Allah. Dan kita mau katakan, takut akan Tuhan adalah merupakan suatu kebahagiaan, sehingga disitulah kita akan
menjadi orang-orang Kristen yang tahan uji, yang saya katakan tadi. Untuk berpegang pada hukumnya dan tetap bersukacita di dalam pengharapan, tekun, berdoa, dan itulah tanda kita bersukacita. Untuk itu Bapak Ibu, di dalam nats kita ini kami telah memberikan untuk apa yang boleh kita baca dan boleh kita lihat, maka kita harus tetap bersama mendoakan ketika memang sampai saat ini masih banyak tantangan dihadapi oleh orang-orang Kristen, kita yang percaya kepada Kristus, masih banyak menghadapi tantangan untuk mendirikan gereja sebagai tempat beribadah bagi kita. Kita harus menjadi satu perasaan dengan mereka, sehati seperasaan, bagaimana kita tetap mendoakan mereka dan supaya mereka sabar menghadapi tantangan tersebut, dan bagaimana supaya mereka setia meskipun harus menghadapi berbagai kesulitan, karena dengan kesabaran, dengan kesetiaan akan dimenangkan oleh Tuhan. Nanti akan ada waktu yang Tuhan berikan sehingga menjadi halongangan dihita. Nah, saya toktong margobo di bagasan tangiang, jalamanoktong di bagasan hapor siau. Maka itu adalah menjadi sukacita bagi kita. Kalau saya katakan, tahalas sonma hapor suhon naro tuhita. Ai hapor suhoni makorhon habengeton dohot hatawon. Dan kita mau katakan di dalam 1 Korintus itu, pencobaan yang diberikan kepadamu adalah pencobaan yang tidak melebihi kekuatanmu. Nah, katanya. Kita pun kalau secara umum atau universal ada beberapa gereja yang menghadapi tantangan, tapi kita juga secara person, apa yang kita alami, berbagai kesulitan, tapi ketika kita mau mempertahankan Kristus menjadi juru selamat kita, maka kita harus tetap bersukacita dan bahagia untuk itu gimana? Di Zoom. Oh, di Zoom. YouTube nggak ada. Ya udah Zoom aja, Pak. Dan itulah yang menjadi momen kita untuk tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan saja. Sabar menderita menjadi topik tema dari nats kita ini, Bapak Ibu, menjadi perenungan memasuki Minggu Infokapit, karena beberapa minggu lagi kita akan merayakan Jumat Agung dan Paskah, sehingga kita semakin diingatkan mulai dari sekarang minggu-minggu sunyi kesengsaraan Yesus Kristus, dan kita juga diingatkan untuk semakin tahu bagaimana menjalani apa yang dialami oleh Kristus. Ketika itu juga akan kita alami, maka jangan patah semangat, jangan hilang semangat, tapi kita harus tetap di dalam Kristus, bersukacita, sabar, dan berpengharapan, tahan uji, dan iman harus tetap menyala, menjadi garam dan terang untuk menggarami dan menerangi dunia. Demikian untuk Bapak Ibu dari khotbah kita di pertanyaan hari ini. Amin. Untuk pertanyaan boleh nanti dikirim di chat dan kami akan memperolehnya dari host gereja kita. Kiranya nats ini akan menguatkan kita Bapak Ibu di dalam menjalani pandemi ini untuk sabar dan setia, untuk tetap percaya akan kekuatan Kristus yang menyelamatkan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan kami, bahwa
segala pengorbananmu adalah untuk menunjukkan begitu besar kasih-Mu kepada kami. Kami tidak akan malu dan tidak ragu untuk meyakinkan iman percaya kami, mengaku Engkau adalah juru selamat kami. Untuk itu ya Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu HKBP Bandung di setiap daerah, juga yang mengikuti pertanyaan hari ini. Dan biarlah Tuhan yang melimpahkan berkat-Mu bagi setiap keluarga. Mereka boleh bersama-sama bersuka cita, memuji, memuliakan nama-Mu. Dan ketika kami masih menjalani pandemi saat ini, kuatkan kami, berikan kami kesabaran, kesetiaan, ketekunan, sehingga kami adalah menjadi Kristen yang tahan uji. Dunia akan melihat, dan kami adalah alat-Mu untuk mewujudkan kerajaan Allah. Kami mendoakan ya Tuhan untuk pimpinan jemaat-Mu, Amang Pendeta Jason Simajuntak yang saat ini bersama musyawarah dengan umat rakyat yang ada di Majalaya dan sekitarnya, yakni HKBP Betania Rancaikek yang masih belum bisa beribadah sampai saat ini. Meskipun ada gedung pertanahan yang sudah dibeli, tapi karena masyarakat setempat masih banyak tantangan yang harus mereka jalani. Kami mendoakan ya Tuhan untuk setiap jemaat-Mu HKBP Betania Rancaikek untuk sabar dan tetap bertekun di dalam doa. Kekuatan doa akan Tuhan nyatakan bagi kami. Maka terimalah doa kami ini, ampunkan segala dosa kami, agar kami tetap layak menerima berkat-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan memberikan persembahan dan kita akan bernyanyi dari buku ND nomor 324.
Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bersama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan yang dari Roh Kudus itulah memberkatimu. Amin. Amin.